ala Muhammad ala Muhammad Maria sallallahu ala Muhammad. Iya iya. Pak Aceh ya, ini Mbak Omar Hosen, saudara-saudara ya. Angkul Allah jadi terus macam diri ya, mana syarat macam dura kaat gua. Macam kolhui gua. Terus panjenengan saya waktu beda Belanda Jepang nih kekatin apa? Menapa mireng tembakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, saya sekata berjumpa lagi dengan Abu Yajang Niam di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama iseng-iseng ya, menyaksikan satu sosok seorang perempuan yang luar biasa ya, yang mana ini masih saudara daripada Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi, tapi saudara pungut ya, karena beliau Bang Omar Hosen ini tidak mempunyai suatu keturunan, akhirnya mengambil anak perempuan yang insya Allah hari ini kita akan berkunjung ke sana dan cerita-cerita. Yang tentu kita tahu Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi ya, mengenai usia beliau. Usia beliau ini 96 tahun. Itu katanya sih nggak begitu valid. Yang waktu itu saya berkunjung ke Azaim Ibrahimi, sebelum masuk itu saya berjumpa dengan seseorang yang usianya sudah 60 tahun. Dan dia menghampiri saya, benar itu ke Ustadz Mu'in, karena terkenalnya di Sukorojo itu adalah Pak Mu'in atau Ustadz Mu'in. Saya bilang, iya, dulu beliau namanya adalah Mu'in. Setelah menunaikan ibadah haji, kemudian beliau berkeinginan untuk mengganti nama beliau sendiri dengan sebutan Fathur Rahman Ar-Rasyidi. Jadi mulai sejak itulah terkenal di desa lain, bahkan di mana-mana itu lebih dikenal dengan sebutan Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi. Bahkan ada sebutan lain ya, kalau di desanya sendiri, yakni di Lumutan itu disebutnya dengan nama Kiai Patrol, karena dari jam 2 dulu itu tidak ada yang menyerukan tayakodu ya, atau membangunkan orang di dini hari, yakni jam 1:30, jam 2 gitu, melainkan Kiai Fathur Rahman tersebut. Hanya terus banyak yang mengikutinya sehingga disebutlah Kiai Patrol begitu. Jadi lanjut cerita ya, bahwa di Sukorojo itu akhirnya saya bilang, iya itu Ustadz Mu'in. Wah, itu usianya berapa kalau kamu tahu? Katanya sih 90 sekian gitu. Enggak, itu saya kira lebih dari 100. Akhirnya saya bilang, masa iya lebih 100? Iya, karena beliau itu bukan teman saya, tapi teman abah saya. Sementara orang yang menghampiri saya itu adalah berusia 60 tahun. Dan beliau masih berkata, ini temannya abah saya. Saya tanya, abah antum kemana? Ya, abah saya tentu sudah wafat. Wong saya sendiri sudah umur 60 tahun. Bagaimana abah saya? Katanya dia sih. Nah, yang ironisnya ya, yang hebatnya lagi, yang ekstrimnya lagi, ini ada seseorang yang kami sebutkan barusan itu lebih tua daripada Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan silaturahim kepada beliau dan akan tanya-tanya mengenai hal semacam itu, apakah benar dan bagaimana. Yuk kita ikuti video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berada di depan ya, di depan orang yang akan kami kunjungi. Assalamualaikum, Mak. Semua orang. Sahabat-sahabatku, ini beliau yang barusan kami sebutkan, yang sudah saya ceritakan barusan. Beliau adalah sebelum abahnya Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi punya anak, ini yang diambilnya. Berarti dan otomatis beliau ini jauh lebih sepuh daripada Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi. Ini maaf saudara-saudaraku, ini pakai bahasa Madura karena beliaunya tidak lancar dan bahkan tidak paham bahasa Indonesia. Kita alih kepada bahasa Madura. Ajunan sepenapa usiana? Tahun Ini mengatakan tidak. Rahman kan lebih sepan ajunan kan Gi? Oke. Ajunan saya ambil potra sarang Mbah Umar Hosen. Oke. Jadi benar saudara-saudaraku, beliau diambil anak oleh Kiai Umar Hosen, yakni abahnya Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi. Enggak Ki panjenengan tahun sanapa sepontu? Tahun saking tuanya ini saudara-saudaraku. Jadi sama dengan kisah malaikat Jibril alaihissalam di saat Nabi besar Muhammad SAW bertanya, "Kam umruka ya Jibril?" Berapa umurmu? Beliau berkata, "Saya tidak tahu ya Rasulullah, umur saya berapa." Ini ya seperti inilah orang tua ketika ditanya umurnya tidak oning, artinya tidak tahu. Yang jelas ini mbah ini lebih tua daripada Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi, karena sebelum Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi ini lahir, putri inilah yang diambil anak oleh abahnya yang sudah otomatis lebih tua daripada beliau. Semakin umur panjenengan enggak sepenapa? Tahun ini ceng lombok sobong ngak mangkin. Amun lampen kan amun lombok. Beda tolesan nggih. Mangkin anu kuliah na. Lombok sobong pasti kebiring to. Jadi artinya beliau ini mengatakan, saya tanya berapa umurnya, beliau mengatakan tidak tahu karena tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu tidak ada coret-coretan, kalau sekarang ada akte, ada ini dan semacamnya, jadi bisa tahu kapan kita lahir. Kalau ini sudah lupa. Ini panjenengan kacapo belenten apa nipon? Belenten. Oke, kacapo ki ke belenten. Kacapo kalau bisa belenten. Katina apa ceretan biar mak bisa selamat dari belenten? Napa juga nanti tembak biar napa dek napa? Kita ni lah masa barang kita selamat. Jadi bisa belenten can orang sedih lah masuk belenten lah jalan. Tapi kan tak masuk. Tak kantor tak masuk ke lokasi kantor tak masuk. Paci gua jok pamasok waduh tu cerita kok ego mana. Ka pasera ajunan. Ki Hosen. Oh, ke Mbah Umar Hosen. Ki Umar Hosen. Panjenengan ke Mbah Umar Hosen manggil napa? Manggil lemak, manggil lepak, manggil abah, napa? Kalau Macedi. Punten, manggil lepak. Maci gua paci gua lembut. Terus hubungna panjenengan sareng Mbah Umar Hosen napa? Hubung tak bapak rang bapak Gabelun, bapak napa nyaman? Umar Hosen. Macedi dari tanah orang sepuh ini. Oh, dari tanah. Jadi orang tua perempuan mbah ini masih ada hubungan famili dengan Mbah Umar Hosen, yakni abahnya Kiai Fathur Rahman Ar-Rasyidi. Jadi beliau ini ada hubungan dengan abahnya Mbah Umar Hosen. Macedi ya. Macedi ini paman sih. Paman orang tua perempuannya masih ada hubungan Macedi dengan Mbah Umar Hosen. Kemudian karena Mbah Umar Hosen ini tidak mempunyai keturunan, akhirnya mengambil
Mbak ini sebagai anaknya nggih. Diangkat menjadi anak. Ki anu jujuknya ka kau ada sorono kasat. Sama buyutnya. Sama buyutnya diperintah untuk mengambil perempuan ini. Masya Allah. Buat anak beci, buat andi anak, anak-anak wa banyak ya. Lalu banyak sataretan pula. Oh, siapa napa sataretan? Bosio ini kan 6. Ngomong ki banyak. Paling belasan kene kalau kene sobu kene. Subhanallah, saudara-saudaraku ya, ubannya masih arang-arang ya, padahal usianya sudah lupa ini. Kalau sudah lupa usia, berarti sudah lebih daripada 100. Wong konon katanya, Kifatur Rahman ini ada yang mengatakan 96, bahkan ada yang mengatakan 97, tidak valid ya. Cuma seperti yang saya kemukakan dari awal, bahwa beliau ini diperkirakan usia 100 lebih. Karena ini pun juga sudah lebih ya. Jadi kalau Kifatur Rahman itu berusia lebih daripada 100 tahun, berarti ini lebih sepuh lagi ya. Alhamdulillah masih sehat ya. Tak kayak sakit panjenengan ki. Bukan berat sakit tengah nih kan. Sakit tengah. Tidak dengan non palingan beraan. Tidak pernah suntik. Ponisa ke paling kampung ki nggak keruah berahi saken. Barangkali pengen tahu kediamannya, yuk ikuti ke dalam. Nyereng ke dalam mah. Tare. Masya Allah. Yuk let's go. Masya Allah. Oh, ada tulisan Allahu ini. Ya, ini kayaknya peninggalan Belanda ini. Manti tuana, tajim tuana. Tua eki, satu aja nak potong tua eki, pesantren tua eki. Mantel untuk maju pesantren. Tidak ngampung aja jual dan kau kata. Pesantren banyak kan aja jual baju ke. Montan di santai jual kamar. Tadi santai jual kamar kalau tahun ketukuan tahun. Jadi ini berdagang katanya kawan-kawan ya. Termaju santri ini kok, termaju banyak kalau mana aja jual kata kawan. Lu jual kamar ketukuan mana saya jual itu. Sajian banyak santren, sajian banyak semelir lagi. Oh nggak keru kawan-kawan ya. Kalau man beli benar. Apa banyak anu atuh. Napa la ilaha illallah napa? Napa? Tua lagi, paringnya saya. Bu, saya cakap kerua. La bermacam kalau kau menang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat kerua. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammad Rasulullah sekali itu. Jadi amalannya. Macai kuah banyak. Orang paci, sen marai pun dalam bagi rang-rang. Ring ni kaki. Apa banyak macam Ya Latif. Ngari apa keruah pun ki. Kipakun. Baca kerapakun. Ya Latif. Tidak tu. Subhanallah. Apa banyak macai ko. Subhanallah. Boleh ingat ke ni. Bangun apa yang 2 rakaat? Napa baca? Lah macam kalau 2 rakaat. Kolhu, yakni kolhu ini kulhu saudara-saudaraku. Dia ke ya boleh lah macam yang mau tahu ya macam anu ya. Napa boleh ke mana salat enggak? Ni boleh tak kata boleh dia saya tahu salah. Anu kohunda terus macam jerai ko apa sih boleh. Berarti istiqomah ki. Istiqomah ya. Sono tekadu rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau nyaman apa banyak itu. Bismillah. Berarti tidak sampai Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Jadi beliau ini masih memenangi suatu bacaan cukup Bismillah yang mandinya luar biasa. Karena apa? 1 karena istiqomah, 2 karena sambungan dirinya kepada Allah. Ini kan siapa banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Ya. Saya boleh ni boleh pasti
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Maria sallallahu ala Muhammad. Iya iya. Pak Aceh ya, ini Mbak Omar Hosen, saudara-saudara ya. Mangkul Allah jadi terus macam dia mana syarat macam dura kat hati gua. Macam kolhui gua. Terus panjenengan saya waktu pada Belanda Jepang ni kekatin apa? Menapa mireng tembakan apa ni? Tak nih jadi ni kalau bentuk kan ni pas hubung napa tak raket napa lambu tu kan masa nak kisobung kan bentenan. Engke. Pas hubung. Engke pas hubung. Engke. Pas dia datang boleh nan. Oh datang boleh. Berarti kedua kalinya Belanda. Pas aman lah apa. Jadi pertama Belanda datang, beliau sudah ada, kemudian tidak ada, kemudian datang kedua kalinya. Berarti kayaknya Nippon, saudara-saudaraku. Setelah Nippon, kemudian Belanda kayaknya. Wallahu a'lam ya, gimana menurut para panjenengan semuanya. Terus panjenengan mah reken ngadepin Belanda nih katin apa? Sobung kalau tak takut nana. Tak jalanan takut. Nengah compok sih. Tak jalanan. Compok ikat dimai, compok ikat dimai. Apa bulan tu? Engki panjenengan waktu pada bulan tu neng kan tu macam ni kalau jujuk ni sahabat kantor. Oh celah kari kantor. Sahabat pojok ber. Ting sekolah kau le. Kalau saja baca sen kan kasai temur. Coba waktu temur kau di lau bijujuk. Kalau neng di berak kau le. Jepang ni kah atau Belanda ni kah saya kelakon apa? Tak oning nak aku tak oning aja lenan. Jadi beliau masa-masa itu pabrik gula kan itu. Oh. Lorong kan campur Belanda lambu. Jadi di pabrik perajekan, pabrik PG yakni pabrik gula itu sarangnya ya, sarangnya laba-laba. Maksud saya sarang Belanda ya. Sarang Belanda kan dengan tak ni pasal rasa kan makin. Tahun apa? Sampai semakin panjenengan ke PG tak oning saya rasa nempatin ki. Tahun nih. Ya padahal kita semua tahu PG pabrik gula semua kita tahu ya. Mereka masuk untuk membawa tebu kemudian digiling menjadi gula. Beliau tidak tahu. Kenapa? Karena tidak keluar pada saat itu, tak pernah keluar dan sama sekali tidak keluar kemana-mana, hanya sekitar sini. Kadang nyapu di depan, saya lihat ya nyapu, kemudian jalan-jalan di depan cuma gitu. Jadi sampai saat ini beliau tidak sering keluar. Jadi tirakatnya beliau ini adalah di rumah saja. Laki malo lo saya tempera yang sepuluh lebih setong. Laki empat. Sataretan. Gitu. Baci. Mbak Umar Hosen Kak Dito nomor sepun apa? Nomor setong ah. Nomor setong. Enggak karajina Mbak Umar Hosen orang Kak Dima. Ros koros kalau orang ah. Ros koros. Cumari. Orang Kak Dima. Ni kalau bernama Cicukri jauh ni kah? Oh dekat saudaranya. Karena uci ku alam buat ni. Oke. Mak anda tahu uci Cicukri kah? Mengenai di masa-masa panjenengan dimin kena untuk baca Al-Quran pakun ki. Tak ingat tu mungkin pun tak nangale boleh. Punten dimin kena kok sempat mau Al-Quran. Ki bodoh baca Quran ngaji. Jadi memang konon katanya beliau ini juga ahli baca Al-Quran dulu, karena sekarang sudah rabun, tidak begitu penglihatannya belum begitu katakan sudah tidak sempurna lagi, sehingga cukup berwiritan sallallahu alaihi ya Muhammad, kemudian sallallahu ala Muhammad, kemudian Qolhu atau surat Al-Ikhlas, kemudian Ya Latif, kemudian La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Ini yang Masya Allah tabarakallah beliau tetap menjalankan itu, subhanallah. Jadi sehingga beliau ini sudah lupa ya usianya berapa saking sepuhnya. Jadi Masya Allah. Tan keluar kapi dari tanah sepuh lo. Jujuk yo laki anda
anu misalnya keluar iko Oke. yang pokoknya gue ini ibri kantonan kado hanya masuk mari apa tahun ini oke kalau jujur ngalah anak sumari kan anu pun sungguh sekali kalau anu jadi tak beres kalak jujur kalau tak beres karena tahu lo tahu nih apa nih kotoran jujur kia nampak anu nak kena kompoyan nak ke coba deh kami anu sawak kanjan nak kala anu bacio sini dekane panompo kok di timur lambo saya tanpa mutu ke jujur mutu ke Beranyar ka Madura ki kiri jujur namun tu selain tak ada lebur alako mau sampai bangun tu balik tak tahu siapa campur habis sumari kene jepun tak oning bangun tu habis dan tak oning tan jelas tarik tanah tak oning tan paci anu jujur kita tak oning kompoi ponakan ro ka anu sumari paci sen kompoi ya tibi nganika ada tanding sepo kau lo sewak-sewakan ki bangun tu pernah tak oning Paleman tan lam masyaallah coba montuk biju bala montuk jalan ndak kor ndak ka Sumari len pakai neng dia iko Sumari kak dito saya berak kak disa benih ona kana uci sukri ni ka engke berenah Sumari taretan tak nung uci sukri oke tak beres karo ikene ikalak biju yo mesti tak beres anu ni ka temu anu lara karo Sumari ini kalau tak beres loka kenapa terus tak anu tak tumbuh nang kanjana loka tak beres dalam arti ada lukanya sudah yo mesti jujur nan ini kah jujur nang TV endo yo mesti kan oke kanan di anu jujur karo bon ndak ka Sumari bon arwah sabun do dikok buat kado di Sumari ko abi juju mo korndo bang ka Sumari ko tanda burung berarti kireng montuk tak oning sampai apa dong di Sumari ini kayaknya napa montuk ko non kabin bawa kabin usan dia anak kene ka keng esek waci tak anu tanang nang saper ndak lain kula jadi Mbak Umar Hosen ini ini ceritanya Mbak Ocak korbaci Hosen ini ya kau nang kasar. Jadi Mbak Umar Hosen ini dulu pernah disuruh mondok ke Beranyar, yakni Madura ya. Di sana beliau mondok kemudian tak pernah pulang ya. Ini ceritanya saya belum paham 100% saudara-saudara ya. Cuma yang jelas ini ceritanya Mbak Umar Hosen. Anu Sumari bu, anu paci. Iya jujur unronya ya macam powi cuma dia tak pun tak anu tarik tanah yo. Sak paci Hosen tak anu tan. Atoro ini. Ki atoro. Masyaallah. Mun selain ni waduh tan. Tahun tu saya baca saya atoro. Sering tak kapolong lo dia pontuk. Rang Paleman numpak apa lah mbak. Sering mengirim pakaian ke Bintang nih kalau mbak. Tuan Radul Rahman kerua saya mau nih kirim najan di Karkasar kerua saya topak dah jajal. Ke nuka Beranyar ini artinya oning ini. Kita kau ya banyak ke Bintang loh. Oh iya beri iki aja no saya ngene iki iso ngene kok. Banyak yang masih ibu. Lupa di Karkasar ya. Bu ya kono. Ya ya kamu tuh di Karkasar jono ta. Oh, anu orang-orang ngirim ya Bintang iku ni itilene ya. Ya nano intare ya. Main beda kanto ke Bintang kanan. Oke. Bareng kantonan. Yang di bareng kan itu. Pondok Pesantren Al Hikmah. Kan ratus kalau dianun kan putaran sewa tuan ke Bintang. Ke Bintang kan itu orang alim iki. Masyaallah. Ke ratus. Nunya ke Bintang anun tarkanto. Main ke Paci Hosen.
Dan Ki Fathur Rahman Ar-Rasyidi ini masih berguru ke Bintang di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Bahkan beliau saking tawaduknya, ketika melaju keluar Mios, sama supirnya pesan, ketika sampai di Pondok Pesantren Al-Hikmah diperintah untuk pelan-pelan karena di sini guru saya. Beliau mengatakan itu. Tibat horni ka akuru ka lora adus kotoran ke Bintang. Bun bade compok ke bade kacubere. Masyaallah ya. Ngaji kacubere. Ngaji. Tibat horni. Cak gurun lah ka Pondok Pesantren Al-Hikmah iki. Guru tak kawat panapa. Nengeneng. Tibat horni tak takok aku. Takok ka guru. Terus berapa abid panjenengan kecapo Belanda nika? Kabasera. Belanda nika. Abid ki. Kau lagi kene ki kira-kira umur sapunapa kene panjenengan? Ki pun ajelan ko kolon kasempol kelar. Tar kasempol lambu ajelan. Berarti sekitar umur 7 tahun. Umur 7 tahun ki. Kau lambu ki boy pace. Jadi ya, tidak ingat tahunnya saudara. Apa sebelum kendaraan? Kalau diperkirakan karena sudah kuat berjalan sekitar 5 kilo, insya Allah umurnya sekitar 7 tahun pada waktu itu. Ayo ntar kau nyai kasempol Oke. Nah, jujur desa kasempol. Tapi tak ingat sekali ki umur sapunapa Juna. Ya tak oning. Oke. Wah, ini yang sulit saudara-saudara ya, karena tidak ada tulisan ya, tidak ada akte dulu ya. Pokok lahir jerebet, raja, sehat, bisa taat, berbakti, sholat, selesai dah. Kalau saat ini masih bayi sudah ada aktenya. Jadi tahu tanggal dan jamnya sekalipun, bahkan menitnya. Jam 5 sekian menit itu kita ketahui karena ada akte. Kalau masa beliau tidak ada sama sekali. Jadi mohon maaf saudara-saudara, ternyata tetap tidak bisa mengetahui usia beliau, yang jelas lebih daripada 100 tahun ya. Thank you. Matur kasoon Mak Ki. Matur kasoon. Banyak ki pale manbilen. Thank you. Dipace. Tapi nara lanang dia we. La timbul la raja jadi ai. La tanah nyaman la umina. Ajunan rakan orang kak dimah. Orang ni ka. La Nur Hikmah lorong tengki. Rasa. Oh, paving mungkin masuk ke kiri engki. Koninol bengkel. Ke kiri. Bengkel. Pernah ya roy. Oh. Kasa. Ngaku putra sana apa panjenengan? Teloan. Laki tongking sobung laki. Selaki sobung. Sobung pun aku putra kondoan. Punya 3 putra ya. 1 putra laki-laki, 2 perempuan. Putra kalau laki bang untuk orang untuk sekolah Bulu segera masa apa paci bulu tandi di nala bulu kira ciken maju dalam ngirim. Oke, berarti ajunan kakek Samsul Arifin cek kacapon ki. Kakek Samsul Arifin oning. Sokrace. Kakek Samsul, engki. Ngauning. Sepong ki. Engki. Engki. Kau udah oning iki bo kalau. Sokok ki. Kampen dah kacapo. Oh, sobong gula. Oh. Oke. Kau lagi iki bo ngirim. Bahkan yang nyuting ini sama sekali tidak ada waktu Ki Samsul ada. Jadi beliau ini masih menangi atau nutut Ki Samsul masih seger-segernya katanya. Mari nanti orang sekalian iki. Ki Samsul ini kesoga orang iki. Orang jadi gagah dan kekar ya. Amban kan sabung-sabung kok napa cening karo ki. Udah non merah. Legal dia budi ko asong ko karo alam bo. Oh, Ki Samsul engke. Berarti mana bi napa nyarajin asong ko ke. Rajin Ki Samsul. Kok saya asman rajin Ki Samsul. Ngakeli. Kan. Oh. Jadi Masya Allah ini kalau kita aspal ki Mak ki. Sobung aspal ki. Mun bareng ngilora sekut ka bareng ki.
Nyelora saya ngodan ka artin anu. Ipat son ka. Oh, Kira kan sakut, kira. Kioning ngapera nganu ka kilo lewat laut. Kilo anu keluar kadeje kira. Kemudian anu masuk dari laut keluar ke dojo. Wah dari deje masjid kan ke. Bener ke? Ke deje masjid lorong. Insyaallah bener nggih. Bulan enggak kalau Budian lambo sokara cewlo. Kepunan nyur ngalolo jan kalau. Terus saya deur panjenengan dimin apa? Masa-masa dimin panjenengan lambok nikah di saat Belanda datang ada napa? Ada nasi. Bodo nasi lambok. Bodo. Ada saudara ya. Bodo nasi. Kiboda ki yang sila live tak nemu. Kadang ada, kadang tidak ada. Sila live matan anak saya sabreng. Sabreng ya ini pohon. Unta live mungkin no. Tapi tak sempat ada daun ki. Unten. Oh. Anu ki salam nanai kena. Sabreng itu pohon itu ikebain apa? Ikebain nasi ki. Sobung pas tak ada beras ki. Tahu ada beras. Beras. Itu pangi. Oh. Sobung jago. Untung ngabak orang ngakan daun, ngabak untung selamat nikah. Termasuk orang kaya saudara-saudaraku. Jadi dulu zamannya adalah orang punya. Punya sawah. Ada nasi ditekel cejogung. Yang lain makan daun ki. Lain tak na. Nasi gedang. Nasi gedang tak nyaman nih orang. Gedang apa gedang? Ini pisang nih. Pisang ikebain nasi. Tak nyaman kalau coba lihat kalau mun sabreng nyaman. Sabreng ike cerengkeng kita anak nyaman yang kalau kita akan nasi cereng. Proses aku nih pasangi sabreng. Ibu uri campur. Malah jadi banyak. Banyak taretan. Banyak anak ni kan. Kita le padi ki padi. Menabi asolat panjenengan ki mancing bisa ki. Makan. Tojuk kalau makan toot. Kayak toot. Tak bisa. Dan so tojuk iwa paci. Tojuk. Mun tak bisa mancing mun tak bisa berdiri duduk Bila ni kalau nak tak bisa berdiri mak, salat mak. Tak kadung tedungan ni kabacai. Korjo ngideng ki. Kadung tedungan pas tedungan. Ngideng kan tayang kan. Ya, alhamdulillah ini pertemuan kita dengan emak ini mudah-mudahan membawa barokah, membawa hikmah, dan mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur seperti umurnya emak ini dengan sehat wal afiyah fi taatillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pamit, ayo kita ambil sesuatu. Mungkin mak hi. Oleh-oleh buat emak ya. Biar tidak makan singkong lagi. Ini kasih beras ya. Ini lengkap dengan telurnya. Semoga manfaat. Kadinto mak. Tapi benih sabreng nih mak. Ini beras. Sobung. Oke. Lama sabreng malu loh. Oke. Sampai kantor. Atur kesoon dong. Kesoon seporan mak. Kesoon ki.